إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في محكم تنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة من صدقة جارية ومن علم ينتفع به وولد صالح يدعو له أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala. Ada satu hadis Nabi SAW yang sering kita dengar, bahkan sering kita baca. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min salasatin. Apabila manusia meninggal dunia, apabila seorang muslim meninggal dunia atau keturunan Adam alaihissalam meninggal dunia, semua pahala amal solehnya terputus. Tidak nyambung lagi dan tidak mengalir lagi. Kecuali 3 amalan. Yang pertama sadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Ketika dia hidup suka bersedekah jariyah. Tidak bisa dia melihat satu hal yang berkaitan dengan fi sabilillah. Entah pembangunan masjid atau pembangunan pesantren. Dia ikut serta untuk menyumbang. Itulah yang disebut dengan sedekah jariyah. Atau dia tersebut suka bagi-bagi kitab, entah mushaf Al-Quran atau buku-buku yang berkaitan tentang din dan agama. Itu pun juga sedekah jariyah. Atau ilmu yang bermanfaat. Dia belajar ilmu din, ilmu agama, kemudian dia ajarkan kepada anak istrinya. Maka setiap kali anak istrinya beramal, beribadah, maka dia pun juga mendapatkan pahala. Nah, ketika dia mendidik anak istrinya atau mendidik anak-anaknya, maka secara otomatis anak itu kelak akan menjadi anak yang saleh dan salehah. Dan tentu anak yang saleh dan salehah ciri khasnya adalah mendoakan orang tuanya. Ini 3 amalan yang berkaitan ketika kita masih hidup. Usahakan ketika kita masih hidup sekarang ini suka bersedekah jariyah. Kemudian usahakan mumpung masih hidup, ilmu din, ilmu agama yang kita dapatkan tentang masalah salat atau yang lainnya, ajarkan ke orang lain, paling tidak kepada keluarga kita, paling tidak kepada anak istri kita. Kemudian ya kita berusaha untuk memiliki anak dan kita tarbiyah, kita didik, kemudian anak itu menjadi anak yang saleh dan salehah, yang pastinya mereka tersebut akan mendoakan kita. Pertanyaannya berkaitan tentang orang yang sudah meninggal dunia dan kita masih hidup. Apakah kita yang masih hidup ini sanggup untuk memberikan bantuan kebaikan kepada orang yang sudah meninggal dunia? Dalam bahasa yang lain, apakah kita sanggup untuk memberikan transfer pahala untuk mereka? Kata para ulama, tentang masalah ini terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Tapi ada beberapa amalan yang disepakati. Jika kita yang masih hidup ini sanggup untuk membantu, sanggup untuk melakukan amalan tersebut dan kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia, maka sampai pahalanya kepada mereka. Yang pertama, jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala adalah doa dan istighfar. Subhanallah, di dalam surah Al-Hasyr, surah yang ke-59, ya, ayat yang ke-10, Allah Jalla wa'ala berfirman, ketika menjelaskan orang-orang yang hidup mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Doanya berbunyi sebagai berikut. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Mereka yang masih hidup mendoakan, memintakan ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Agar orang yang mendului mereka, yang telah meninggal dunia, diampuni dosa-dosanya. Dari sini para ulama sepakat, kita yang masih hidup, mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, itu sungguh sangat bermanfaat buat mereka yang sudah meninggal dunia. Apalagi kita tersebut memintakan ampunan dari Allah Jalla wa'ala, agar mereka tersebut diampuni oleh Allah Jalla wa'ala, maka itu sungguh sangat bermanfaat buat orang yang sudah meninggal dunia. Subhanallah, hari ini ada jenazah. Pastikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, antum ikut serta untuk menyolatkan jenazah almarhumah yang ada di hadapan kita ini. Dikarenakan selain pahalanya besar, satu qirat yang kita dapatkan, satu qirat itu besarnya, ya, paling kecilnya itu seperti gunung Uhud. Maka sia-sia orang yang tidak mau untuk sholat jenazah. Di antara kita ini kadang ketika ada satu jenazah di masjid yang akan disolatkan, berhubung dia tersebut bukan kerabat kita, bukan pemilik kita, atau bukan siapa-siapanya kita, apalagi kita tidak kenal, kita langsung keluar dari masjid tidak mau ikut serta menyolatkan jenazah. Padahal pahala yang luar biasa menyolatkan jenazah. Satu qirat kata Nabi SAW yang dia dapatkan. Qirat itu adalah hitungan pahala yang besar dan paling kecilnya seperti gunung Uhud. Lebih daripada itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, salah satu bantuan kita, yaitu orang yang hidup, untuk orang yang sudah meninggal dunia, adalah menyolatkan jenazah. Karena kita tahu di dalam salat jenazah itu, khususnya di takbir yang ketiga, ada doa. Memintakan ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Agar si mayit tersebut diampuni dosa-dosanya oleh Allah Jalla wa'ala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa aqim nuzulahu wa wassi mudakhalahu wa adkhilhu jannatakal firdausil a'la min ghairi hisab wala adab. Allahumma qihi min adabil qubur wa qihi min adabin nar. Dan seterusnya. Sampai-sampai sahabat yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, aku berharap aku yang meninggal dunia karena doa yang sangat luar biasa. Pernah suatu hari Nabi Muhammad SAW setelah salat subuh, kebiasaan beliau memperhatikan para sahabatnya. Pada saat itu beliau tidak melihat seorang sahabiyah, seorang sahabat perempuan yang biasa membersihkan masjid. Rasulullah bertanya, Fulanah ada di mana? Kata para sahabat ridwanullah ajma'in, ya, Fulanah tufiat al-barihah ya Rasulullah. Tadi malam sudah meninggal dunia. Kata Rasulullah mengatakan, afala kuntum adantumuni? Kenapa antum tidak menginfokan kepadaku? Si Fulanah telah meninggal dunia. Sebagian sahabat mengatakan, ya, meremehkan urusan daripada perempuan ini. Emang kenapa harus dikabarkan kepada Nabi? Siapa dia? Kemudian ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah tadi malam meninggalnya. Kami khawatir jika info kepada antum menyibukkan antum ya Rasulullah. Kata Nabi apa? Dulluni ala kubriha. Tolong tunjukkan aku di mana kuburannya. Kemudian para sahabat mengantarkan Rasulullah SAW ke kuburan si wanita tersebut. Rasulullah salat jenazah 4 kali takbir. Takbir yang pertama membaca surah Al-Fatihah. Takbir yang kedua bersalawat kepada Nabi SAW. Takbir yang ketiga mendoakan ya yang meninggal dunia. Kemudian takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajra wa la tubtinna ba'dahu. Kemudian salam. Setelah selesai menyolatkan jenazah itu perempuan, Nabi SAW berkomentar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhil qubura mamlu'atun zulmatan ala kubriha." Ketahuilah, sesungguhnya ya penghuni-penghuni kuburan tersebut dia diliputi oleh kegelapan yang sangat luar biasa. Baru terang benderang kuburan mereka tersebut ketika kita yang hidup ini menyolatkan jenazahnya. Maka oleh sebab itu, kalau kita ini ada rasa sayang kepada saudara kita yang sudah meninggal dunia. Ada rasa empati kepada orang yang sudah meninggal dunia di kalangan kaum muslimin. Dan itu haknya dia. Haknya dia itu salah satunya adalah kita menyolatkan jenazah. Dikarenakan di dalamnya tersebut ada doa dan istighfar. Dan doa istighfar tersebut sampai kepadanya. Apalagi jumlah kita banyak sekarang ini. Jumatan.
Ya, 40 orang kata Nabi SAW menyolatkan jenazah. Subhanallah, yang dimana dia tersebut tidak pernah menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Betul-betul muwahhidun, betul-betul mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Syafaat buat almarhum atau almarhumah. Pengampunan dosa dari Allah Jalla wa'ala. Apalagi 100. Apalagi lebih daripada itu. Hari ini hari Jumat. Lebih daripada 100. Ada 1000 yang datang ke masjid kita ini. Atau bisa jadi lebih. Ini sangat bermanfaat. Buat almarhumah yang ada di depan kita ini. Syafaat buat mereka. Itu yang mengakibatkan kuburan-kuburan mereka tersebut menjadi terang benderang. Dan itu sampai, ya, doa kita sampai, kemudian permohonan ampunan kita kepada Allah Jalla wa'ala, agar si mayit tersebut diampuni oleh Allah Jalla wa'ala, sampai. Maka oleh sebab itu secara khusus, habis Jumatan ini kita praktekkan ilmu yang kita dapatkan sekarang ini. Selain menyolatkan jenazah itu pahalanya besar, yang kedua manfaat buat si mayit, dan kita yakin bahwasanya orang yang hidup ini bisa untuk transfer pahala dengan lewat doa dan istighfar. Bahkan Nabi SAW ketika habis menguburkan mayit, beliau mengatakan kepada para sahabatnya yang ikut menyaksikan pemakaman seorang sahabat yang meninggal dunia. Kata Nabi SAW, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit, ya, fa innahul an yus'al. Tolong antum yang hadir ke pemakaman ini, mintakan ampunan dari Allah Jalla wa'ala, agar saudara kita meninggal dunia ini diampuni dosa-dosanya. Dan berdoalah kalian kepada Allah Jalla wa'ala, agar dia tersebut memiliki tasbit, sanggup untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir. Pertanyaan yang sangat mudah untuk kita jawab di muka bumi ini ketika hidup sekarang ini. Marrabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Di dunia gampang kita untuk menjawabnya. Rabbi Allah, Tuhanku Allah, dinil Islam, agamaku Islam, Nabi Muhammad, Nabiku Muhammad. Gampang. Tetapi ketika kita di alam barzah sudah meninggal dunia, hanya dorongan amal soleh saja yang membuat kita tersebut sanggup untuk menjawab pertanyaan tadi. Termasuk juga bantuan orang yang hidup. Pada saat dia berdoa memintakan ampunan buat si mayit, maka pada saat itu ada dorongan kesanggupan dia untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir. Tolong doakan agar almarhum atau almarhumah ini sanggup untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir. Itu yang diistilahkan oleh Nabi SAW at-tasbit, atau dalam Al-Quran disebutkan dengan istilah al-qawlu al-thabit. Artinya ditetapkan ucapan yang kokoh tersebut ketika hidup dan ketika meninggal dunia sanggup untuk menjawab pertanyaan, 3 pertanyaan tadi. Rabbi Allah, dinil Islam, Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, rajin-rajinlah kita tersebut berdoa memohon kepada Allah Jalla wa'ala untuk pengampunan dosa-dosa orang-orang yang sudah mendahului kita. Apalagi mereka tersebut adalah orang tua kita. Apalagi dia tersebut orang dekat kita. Apalagi dia tersebut orang yang sangat kita kenal, yang hari-hari kita bergaul dengannya. Termasuk orang tua kita. Dalam satu hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yarfa'u darajata al-'abd as-salih fil jannah. Sungguh Allah Jalla wa ala sungguh-sungguh mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga. Ketika hamba yang saleh ini masuk ke dalam jannah dan surga, dia merasa keheranan. Nikmatnya surga yang sangat luar biasa. Dia mendapatkan jannah atau surga yang tingkatan yang sangat tinggi sekali. Dia pun bertanya kepada Allah Jalla wa'ala, Rabbi anna li hadhihi, ya Allah, sebab apa aku ini mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa ini? Surga yang sangat tinggi tingkatannya. Apa sebabnya? Yuqalu, dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka. Anakmu yang saleh, anakmu yang salehah selalu berdoa dan memintakan ampunan untukmu
dan berdoa agar engkau mendapatkan jannah dan surganya Allahu Jalla wa'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala. Amalan yang kedua yang sepakat para ulama, kita yang hidup sanggup untuk membantu orang yang sudah meninggal dunia, adalah amalan bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala. Jika sekiranya kita punya kemampuan secara finansial, bersedekahlah atas nama abah umi kita yang sudah meninggal dunia. Jika kita punya kemampuan secara finansial, bersedekahlah atas nama saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Jika kita punya kelebihan, bersedekahlah atas nama teman-teman kita yang telah mendului kita. Hal itu disebutkan di dalam 3 hadis Nabi SAW. Pertama hadis Ibunda Aisyah. Yang kedua hadis Abdullah bin Abbas. Yang ketiga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam hadis Ibunda Aisyah dan juga hadis dari Abdullah bin Abbas, ada seorang sahabat laki-laki namanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Ubadah ini datang kepada Nabi SAW sambil meneteskan air mata dan bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, inna ummi tufiyat wa ana ghaibun anha." Ana punya umi, ana punya ibu telah meninggal dunia. Dan pada saat umi meninggal dunia, aku tidak ada di tempat ya Rasulullah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya Rasulullah, ketika umi tersebut meninggalnya dalam kondisi mendadak dan aku lagi safar, tidak ada di tempat. Kalau sekiranya dia tersebut ada kesempatan untuk berkata-kata, dia mungkin akan berwasiat. Pertanyaanku ya Rasulullah, umiku nggak ada wasiat, umiku nggak ada pesan khusus. Aku cuma ingin tahu, jika sekiranya aku bersedekah atas nama umiku, apakah bermanfaat buat beliau? Jika aku bersedekah atas nama umiku, apakah sampai pahalanya? Faqala Rasulullah SAW. Rasulullah menjawab, "Na'am." Jika antum bersedekah atas nama umi antum, atas nama ibu antum, maka sampai pahalanya dan sungguh sangat bermanfaat buat ibumu tersebut yang sudah meninggal dunia. Kata Sa'ad bin Ubadah, "Kalau begitu ya Rasulullah, ushiduka, aku jadikan antum sebagai saksiku. Ini kebun kurma yang sebentar lagi siap untuk dipanen, aku sedekahkan atas nama umiku, atas nama ibuku." Dalam hadis Abu Hurairah disebutkan ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, inna abi qad mat wa taraka malan walam yusi." Ana punya abah sudah meninggal dunia dan dia meninggalkan harta yang banyak, dan kebetulan abah tidak ada wasiat sama sekali. Subhanallah, ini anak yang datang dalam kondisi yang soleh sangat luar biasa. Sebagian kita mungkin ketika mendapatkan warisan yang banyak, kita cuma ngomong abah kita orang baik, umi kita orang baik, seperti itu saja. Ini anak mendapatkan abahnya meninggalkan harta yang banyak, dia memikirkan tentang kondisi abahnya yang sudah meninggal dunia, yang begitu luar biasa baiknya kepadanya, meninggalkan harta warisan yang begitu luar biasa banyaknya. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, hal yukafir anhu in tasaddaqtu anhu, jika sekiranya aku bersedekah atas nama abahku tersebut, apakah bisa menghapuskan dosa-dosa abahku? Faqala Rasulullah, "Na'am." Jika antum bersedekah atas nama abah antum, itu pahalanya dia dapatkan dan bisa menghapuskan dosa-dosa abah antum. Ya salam, Allahu Akbar. Maka sebab itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala,
Jika kita ingin dianggap sebagai anak yang soleh, ya, berbaktinya kita tidaklah terputus ketika ayah bunda kita sudah meninggal dunia. Tapi terus kita berbakti sampai kita meninggal dunia dengan cara rajin mendoakan mereka, memintakan ampunan dari Allah Jalla wa'ala agar diampuni dosa-dosanya. Sekaligus juga kalau kita punya kemampuan secara finansial, usahakan selalu bersedekah atas nama abah umi kita tersebut. Kitanya dapat pahala, abah umi kita dapat pahala. Kitanya insya Allah dosa-dosa kita diampuni, abah umi kita pun juga insya Allah dosa-dosanya diampuni juga. Termasuk saudara-saudara sekandung kita, saudara seayah kita, saudara seibu kita, atau teman-teman dekat kita. Kalau misalnya kita ini betul-betul bestie, betul-betul soulmate, sehati, dan betul-betul itu teman-teman yang baik buat kita, ketika dia meninggal dunia, ingatlah akan jasa dia. Salah satunya sering mendoakan dia, salah satunya lagi bersedekah atas nama dia. Dan sepakat para ulama, sedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia, sampai pahalanya dan diampuni dosanya. Kemudian amalan yang ketiga yang sepakat juga sampai pahalanya adalah badal haji dan badal umrah. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya kalau kita yang hidup ini bisa menghajikan orang yang sudah meninggal dunia atau mengumrahkan orang yang sudah meninggal dunia, itu sampai pahalanya. Disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Abbas, disebutkan di dalam hadis ya Abu Ghazin Al-Uqaili dan yang lainnya. Nah, makanya kadang kita tahu sekarang ini di bulan Desember, musim liburan. Kita alhamdulillah liburannya sekarang ke kota suci Madinah dan Mekah. Kemudian melaksanakan ibadah umrah. Ada sebagian jamaah, sebagian teman-teman kita kadang bertanya, Ustadz, boleh nggak Ustadz, mumpung di Mekah, Anda ingin umrah lagi. Mau umrahkan buat abah Anda yang sudah meninggal dunia. Mengumrahkan buat umi Anda yang sudah meninggal dunia. Memang kita katakan, satu kali safar, satu kali umrah itu bagusnya, itu utamanya. Tapi jika sekiranya antum yang kebetulan bulan ini melakukan safar umrah dan ingin umrah lagi untuk yang kedua kalinya atau untuk yang ketiga kalinya, selama fisik ini masih kuat, ingin mengumrahkan abah antum, ingin mengumrahkan umi antum, atau ingin mengumrahkan siapapun, monggo silahkan. Karena hal itu dibolehkan oleh Nabi kita Muhammad SAW berdasarkan hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ketika selesai melaksanakan ibadah haji, kemudian Ibunda Aisyah ada keinginan untuk melaksanakan ibadah umrah dan diizinkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan mayoritas ulama membolehkan hal yang demikian. Tapi perlu digarisbawahi, satu kali safar yang afdal, satu kali umrah. Tapi jika sekiranya di antara jamaah ini, di antara antum ini ingin umrah lagi untuk kedua kalinya, untuk yang ketiga kalinya, apalagi diniatkan untuk abahnya, lusanya diniatkan untuk uminya, silahkan. Kita tidak bisa melarang. Itulah yang terjadi di zaman Nabi SAW. Itulah yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan banyak lagi amalan-amalan yang dimana kita ini bisa untuk membantu orang-orang yang sudah meninggal dunia. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an secara ringkas, yang dimana bisa membantu kita nanti ketika meninggal dunia atau orang yang sudah meninggal dunia adalah ilmu yang bermanfaat yang dia sebarkan, anak yang saleh yang dia tinggalkan, mushaf atau buku-buku agama yang dia wariskan, kemudian masjid yang dia bangun, atau yang atas niatan anaknya dia membangun masjid tersebut atau pesantren, kemudian ya rumah untuk Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan, atau sungai yang dia alirkan, kemudian sedekah hartanya yang dia keluarkan ketika masih sehat dan kuat, yang masih dimanfaatkan setelah dia meninggal dunia. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya pada nomor hadis 249. Yang jelas untuk 3 amalan jangan sampai kita sia-siakan. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Setiap hari ini kita harus berdoa. Selain itu kemanfaatannya buat kita. Juga tolong doakan orang-orang terdekat buat antum. Terdekat kepada antum. Orang tua antum. Saudara sekandung antum. Teman-teman dekat antum. Kerabat antum. Doakan kaum muslimin secara umumnya. Subhanallah. Kalau kita mendoakan saudara kita sesama muslim,
Subhanallah, pahala yang kita dapatkan sebanyak kaum muslimin yang ada di muka bumi ini. Baik mereka yang sudah meninggal dunia ataupun nanti akan terlahir ke muka bumi ini. Makanya khatib Jumat selalu mendoakan saudara-saudara muslim, baik dia laki ataupun perempuan, baik pun dia sudah meninggal dunia ataupun masih hidup, didoakan kena pahala yang besar. Apalagi orang dekat kita, seperti orang tua kita. Kalau kita punya kemampuan, bersedekahlah atas nama mereka yang sudah meninggal dunia. Kalau punya kemampuan yang lebih lagi, umrahkanlah buat dia, hajikanlah buat dia. Mudah-mudahan kita sanggup untuk mengamalkan amalan ini, dan semoga Allah Jalla wa'ala selalu memberikan petunjuknya dan bimbingannya kepada kita, sehingga kita selalu semangat untuk mengabdi kepada Allah Jalla wa'ala, dan semangat untuk melaksanakan amal saleh dan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah segala bentuk keburukan dan kejelekan kami, dan wafatkanlah kami dalam kondisi membawa kebajikan dan amal saleh. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna sighara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Berikanlah rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu ya Allah kepada kedua orang tua kami, kepada ayah bunda kami, sebagaimana ayah bunda kami memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kami ketika kami masih kecil, ketika kami masih membutuhkan bantuan mereka. Allahumma ighfir lana wa li azwajina wa li auladina wa li dhurriyyatina wa li jami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhumul amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa pasangan-pasangan kami, dan ampunilah dosa anak keturunan kami, dan ampunilah dosa kaum muslimin seluruhnya. Baik dia yang laki ataupun dia yang perempuan, baik dia yang masih hidup dan terlebih lagi yang sudah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa-doa kami ini. Sesungguhnya Engkau maha mendengar permintaan kami ini. Dan sesungguhnya Engkau maha dekat ya Allah. Dan sesungguhnya Engkau maha mengijabah doa-doa kami, permintaan-permintaan kami, dan permohonan-permohonan kami ini. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud ilaika nas'a wa nahfid narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabaka bil kuffari bil jidi mulhik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami yang hadir ke masjid ini untuk melaksanakan salat Jumat, ya Allah, kami adalah hamba yang betul-betul yakin dan betul-betul beriman kepada Engkau ya Allah. Tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Engkau ya Allah. Dan kami yakin seyakin-yakinnya Engkau tidaklah beranak dan juga tidak diperanakan. Dan kami yakin seyakin-yakinnya kesawasannya Engkau ya Allah. Tidak ada seorang makhluk pun yang sanggup untuk menyerupai Engkau ya Allah. Oleh sebab itu ya Allah, dengan keimanan kami dan keyakinan kami ini ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ini husnul khatimah, meninggal dalam kondisi yang baik, meninggal dalam kondisi seluruh dosa-dosa terampuni,
meninggal dalam kondisi seluruh amal soleh Engkau terima ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ucapan yang terakhir yang kami ucapkan sebelum kami meninggal dunia. Perbuatan yang terakhir yang kami lakukan sebelum kami meninggal dunia. Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kalimat yang kami yakin, seyakin-yakinnya. Tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Engkau ya Allah. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Waj'al fi akhir kalamina wa a'malina qaul la ilaha illallah. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Aqimus salah. Allahu akbar.